Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kami dengan judul Perjanjian Baku, Perjanjian Internasional, dan Kontrak Elektronik yang beranggotakan saya sendiri, Rafita Atmevia Serliana, dan teman saya Lailatul Putriyah serta Rizky Aji Pribowo. Saya akan menjelaskan tentang Perjanjian Baku. Perjanjian Baku atau perjanjian standar atau dalam bahasa Inggrisnya Standard Form Contract or Standardized Contract or Adhesion Contract adalah perjanjian tertulis berupa dokumen yang isi, bentuk, serta cara penutupannya telah dibakukan secara sepihak oleh satu pihak, kemudian digandakan dan digunakan secara massal tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi yang dimiliki para pihak. Selanjutnya, ciri-ciri perjanjian baku. Menurut Maryam Darus Badrul Zaman, menyatakan bahwa ciri-ciri perjanjian baku adalah sebagai berikut. Yang pertama, isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi ekonominya kuat. Yang kedua, masyarakat atau debitur sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian. Yang ketiga, terdorong oleh kebutuhan, debitur terpaksa menerima perjanjian itu. Yang keempat, bentuk tertentu atau tertulis dan dipersiapkan terlebih dahulu secara massal dan kolektif. Selanjutnya, bentuk-bentuk perjanjian baku. Menurut Maryam Darus Badrul Zaman mengemukakan bahwa perjanjian baku dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu perjanjian baku sepihak atau perjanjian adhesi. Perjanjian baku sepihak atau perjanjian adhesi ini isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat di sini adalah pihak kreditur yang lazimnya mempunyai posisi ekonomi yang kuat dibandingkan debitur. Selanjutnya, perjanjian baku timbal balik. Perjanjian baku timbal balik itu isinya ditentukan oleh kedua belah pihak. Misalnya perjanjian baku yang pihak-pihaknya terdiri dari majikan atau kreditur dan pihak lainnya buruh atau debitur. Kedua pihak lazimnya terikat organisasi, misalnya pada perjanjian buruh kolektif. Selanjutnya, perjanjian baku yang ditetapkan pemerintah. Perjanjian baku yang ditetapkan pemerintah ini isinya ditentukan oleh pemerintah terhadap perbuatan-perbuatan hukum tertentu. Misalnya, perjanjian-perjanjian yang mempunyai objek hak atas tanah. Selanjutnya, perjanjian baku yang ditentukan oleh lingkungan notaris atau advokat. Perjanjian baku yang ditentukan oleh lingkungan notaris atau advokat ini perjanjiannya konsepnya sejak semula sudah disiapkan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang diminta bantuan notaris atau advokat yang bersangkutan. Selanjutnya, dalam praktek sehari-hari, menurut Sultan Remi Syahdaini menunjukkan beberapa contoh penggunaan perjanjian baku dalam transaksi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, polis asuransi. Selanjutnya, konsumen perkapalan atau bill of lading. Ketiga, perjanjian jual beli mobil. 4, perjanjian kredit card. Yang kelima, transaksi perbankan seperti perjanjian rekening koran dan perjanjian kredit bank. Selanjutnya, perjanjian jual beli rumah dari perusahaan real estate. Dan yang terakhir, perjanjian sewa.
Mungkin itu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Perjanjian internasional. Perjanjian internasional merupakan salah satu sumber dari hukum internasional yang diakui oleh masyarakat internasional. Maka perjanjian internasional dimasukkan sebagai sumber hukum internasional yang dimuat dalam pasal 38 ayat 1 dari Piagam Mahkamah Internasional. Jenis-jenis perjanjian internasional. Jenis-jenis perjanjian internasional dibedakan menjadi dua, yaitu perjanjian internasional bilateral dan perjanjian internasional multilateral. Perjanjian internasional bilateral yaitu suatu perjanjian yang diadakan oleh dua pihak negara saja dan mengatur soal-soal khusus yang menyangkut kepentingan kedua belah pihak negara. Sedangkan perjanjian internasional multilateral merupakan perjanjian yang melibatkan lebih dari dua negara. Bentuk-bentuk perjanjian internasional. Ada dua bentuk perjanjian internasional, yaitu perjanjian internasional yang tertulis dan perjanjian internasional yang tidak tertulis. Perjanjian internasional yang tertulis merupakan bentuk formal yang biasanya digunakan sebagai aturan-aturan hukum internasional karena menjamin kepastian hukum dan kejelasan dari isi perjanjian tersebut. Perjanjian internasional ini dapat dibedakan dalam beberapa macam seperti perjanjian internasional yang berbentuk perjanjian antar negara, perjanjian internasional yang berbentuk perjanjian antar kepala negara, perjanjian internasional yang berbentuk antar pemerintah, dan perjanjian internasional yang berbentuk antar kepala negara dan kepala pemerintah. Sedangkan perjanjian internasional yang tidak tertulis merupakan pernyataan sepihak ataupun secara timbal balik dari kepala negara, kepala pemerintah, atau menteri luar negeri yang kemudian pernyataan tersebut diterima secara positif oleh organ pemerintah dari negara lain. Adanya pembedaan dari bentuk perjanjian seperti di atas tidak mempengaruhi kekuatan mengikatnya karena setiap perjanjian yang dibuat pasti mengikat negara yang menjadi pihak perjanjian itu sendiri. Selanjutnya yaitu tahap pembuatan perjanjian internasional. Untuk memulai atau membuat suatu perjanjian internasional ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Tahapan tersebut terdiri atas 1. Penjajakan. Tahap penjajakan adalah tahap di mana para pihak yang ingin membuat perjanjian menjajaki kemungkinan-kemungkinan untuk dibuatnya perjanjian internasional. Penjajakan dapat dilakukan melalui inisiatif instansi atau lembaga pemerintah negara di Indonesia, ataupun dapat pula merupakan inisiatif dari calon mitra. Yang kedua, persiapan. Dalam tahapan persiapan ini ada dua hal yang melakukan persiapan, yaitu dilihat dari negara peserta, maka yang dipersiapkan adalah delegasi masing-masing negara dan disiapkan oleh negara tuan rumah yang dijadikan tempat di mana konferensi tersebut berlangsung. Yang ketiga, negosiasi. Dalam proses negosiasi ini dapat dilihat dari 3 kriteria. 1. Sifat. Jika dilihat dari sifatnya ada 2 macam negosiasi, yaitu negosiasi formal dan negosiasi informal. 2. Teknis. Dilihat dari segi teknis ada 2 macam negosiasi, yaitu negosiasi lisan dan negosiasi konferensi diplomatik. Yang ketiga, tahapan atau langkah. Dari segi tahapan atau langkah ini ada 2 tahapan dalam melakukan proses negosiasi, yaitu pranegosiasi dan langkah terakhir yaitu adalah membacakan tata tertib konferensi. Yang keempat yaitu penandatanganan. Menandatangani naskah resmi yang berasal dari draft yang diangkat atau diadopsi menjadi naskah resmi. Ada beberapa cara penandatanganan perjanjian internasional, yaitu naskah resmi hanya ditandatangani oleh presiden dan sekretaris konferensi. Naskah resmi ditandatangani oleh presiden konferensi dan oleh presiden organisasi internasional. Yang kelima, ratifikasi. Ratifikasi adalah pengesahan kepala negara atau kepala pemerintahan terhadap perjanjian internasional. Apakah negara itu ikut membuat perjanjian atau tidak ikut membuat perjanjian, semuanya bergantung kepada klausula formal. Perjanjian internasional itu tidak memberikan hak dan kewajiban kepada pihak ketiga. Yang keenam, depositori. Depositori adalah tindakan penyimpanan naskah perjanjian internasional. Yang ketujuh, pendaftaran dan pengumuman.
Tahapan selanjutnya adalah pendaftaran dan pengumuman. Dalam tahapan pendaftaran dan pengumuman dilakukan oleh Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Pendaftaran dilakukan dengan cara mendaftarkan perjanjian internasional yang telah disepakati tersebut ke PBB. Pendaftaran tersebut dilakukan karena tidak boleh ada perjanjian internasional yang rahasia ataupun dilakukan secara diam-diam. Setelah didaftarkan dan disetujui oleh PBB telah menganggap bahwa perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan perjanjian yang ada di atas, maka PBB akan mengumumkan perjanjian tersebut melalui Jurnal International Treaties Series. Yang ke-8, implementasi. Tahapan penerapan perjanjian internasional di masing-masing negara tidaklah sama. Mengapa dikatakan demikian? Hal tersebut terjadi karena adanya kondisi yang berbeda di masing-masing negara, baik kondisi alam, sumber daya manusia, dan lain-lain. Yang terakhir adalah aksesi dan adesi. Aksesi adalah pernyataan suatu negara untuk terikat pada seluruh ketentuan-ketentuan perjanjian internasional. Sedangkan adesi adalah pernyataan suatu negara untuk terikat pada sebagian ketentuan-ketentuan perjanjian internasional. Dan yang terakhir, yaitu kontrak elektronik. Kontrak elektronik ini merupakan salah satu bentuk kontrak baru yang mendapatkan perlindungan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang selanjutnya disebut Undang-Undang ITE, khususnya melalui pasal 1 angka 17. Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Sedangkan sistem elektronik itu sendiri adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik. Hal ini diatur dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang ITE. Lalu selanjutnya, kontrak elektronik ini memiliki ciri-ciri, yaitu diantaranya yang pertama, dapat terjadi secara jarak jauh, bahkan dapat melampaui batas-batas suatu negara melalui internet. Dan yang kedua, para pihak dalam kontrak elektronik tidak pernah bertatap muka atau faceless signature, bahkan mungkin tidak akan pernah bertemu. Nah, untuk membuat suatu kontrak, terdapat beberapa syarat yang telah diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu yang pertama, sepakat mereka yang mengikatnya dirinya. Kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Ketiga, suatu hal tertentu. Dan yang keempat, suatu sebab yang halal. Persyaratan yang pertama dan kedua ini disebut syarat subjektif karena berkenaan dengan subjek perjanjian. Sedangkan persyaratan yang ketiga dan keempat berkenaan dengan objek perjanjian dinamakan syarat objektif. Untuk perbedaan kedua persyaratan tersebut ini dikaitkan pula dengan masalah batal demi hukumnya dan dapat dibatalkannya suatu perjanjian. Apabila syarat objektif dalam perjanjian ini tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum, atau perjanjian yang sejak semula sudah batal, hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku. Dan yang terakhir, dalam suatu perjanjian harus diperhatikan pula beberapa macam asas yang dapat diterapkan, di antaranya yang pertama, asas konsensualisme, yaitu asas kesepakatan, di mana suatu perjanjian dianggap ada seketika setelah ada kata sepakat. Yang kedua, asas kepercayaan yang harus ditanamkan di antara para pihak yang membuat perjanjian. Yang ketiga, asas kekuatan mengikat. Nah, maksudnya
bahwa para pihak yang membuat perjanjian terikat pada seluruh isi perjanjian dan kepatuhan yang berlaku. Yang keempat, asas persamaan hukum, yaitu bahwa setiap orang dalam hal ini para pihak mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum. Yang kelima, asas keseimbangan. Maksudnya bahwa dalam melaksanakan perjanjian harus ada keseimbangan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Yang keenam, asas moral. Merupakan sikap moral yang baik harus menjadi motivasi para pihak yang membuat dan melaksanakan perjanjian. Yang ketujuh, asas kepastian hukum, yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Yang kedelapan, ada asas kepatutan. Maksudnya bahwa isi perjanjian tidak hanya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tapi juga harus sesuai dengan kepatutan. Sebagaimana ketentuan pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang. Yang kesembilan yaitu asas kebiasaan. Maksudnya bahwa perjanjian harus mengikuti kebiasaan yang lazim dilakukan sesuai dengan isi pasal 1347 KUH Perdata yang berbunyi hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukkan ke dalam perjanjian meskipun tidak dengan tegas dinyatakan. Hal ini merupakan perwujudan dari unsur naturalia dalam perjanjian. Dan yang terakhir yaitu asas kebebasan berkontrak. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.